kita bahas mengenai proses-proses perangkat lunak. Ya, kalau kemarin lalu kita sudah mengenal mata kuliah ini. Nah, di dalam mata kuliah ini, di dalam rekayasa perangkat lunak ada banyak dibahas mengenai proses-proses pengembangan perangkat lunak. Ya. Jadi ketika kita mau membangun perangkat lunak, maka kita perlu mengenal langkah-langkahnya ya, untuk mengembangkan perangkat lunak itu. Karena tidak semua kasus pengembangan perangkat lunak itu sama, ya, bisa diterapkan untuk segala model proses. Ya. Baik, kembali ke sini ya, masuk ke proses-proses pengembangan perangkat lunak. Artinya semua tadi ya adalah pengantar kita untuk memahami bagaimana kita pentingnya ya proses-proses dalam pengembangan perangkat lunak itu kita definisikan hari ini ya. Sehingga kita bisa ya kira-kira nanti kalau mau ada project, Anda harus bisa menentukan langkah apa yang harus diselesaikan. Setiap kali ada project muncul, nah project-project ini biasanya berupaya, kalau sekarang masih kuliah ya berarti tugas-tugas ya, tugas-tugas muncul, bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan waktu yang terbatas. Nah, itu ya, kurang lebih begitu. Dan ini tugasnya juga harus dikerjakan kelompok gitu ya. Oleh karena itu kita latihan-latihan gitu ya. Nah, tahapan-tahapan itu antara lain tadi yang kita sudah sebutkan tadi, spesifikasi, desain, validasi, dan evaluasi. Nah, kita bahas hari ini ya, di dalam tahapan-tahapan tadi, 4 tadi ya, itu banyak sekali akhirnya berkembang. Nah, berkembang kemudian muncul banyak model, ya, proses model. Nah, banyak model yang ditemukan oleh para ahlinya, para pakarnya. Di antara model-model itu antara lain ada yang waterfall model, disebut waterfall karena fase-fasenya kaku, ya fase-fasenya harus bertahap. Yang kedua, model evolusioner. Evolusioner ini berbeda dengan waterfall. Evolusioner ini dia tumpang tindih. Nah, kalau waterfall itu urut-urutannya seperti air tadi ya, air itu jatuh ya dari atas ke bawah, artinya lurus, dia nggak mungkin belok-belok, nggak mungkin dia balik lagi sendiri ya. Kalau balik lagi sendiri berarti airnya ada sesuatu itu. Tapi air secara alami dia akan jatuh ya, secara alami jatuh dari atas ke bawah, gravitasi. Sedangkan evolusioner ini tumpang tindih, dia nggak lurus, nggak kayak air tadi ya. Dia bisa bareng-bareng, dia bisa dikerjakan bersama-sama, tumpang tindih. Kalau yang ketiga, formal system itu seperti rumus matematis ya. Jadi kalau kita mau ngembangin perangkat lunak itu seperti kita latihan kemarin ya, pemrograman web ya. Kita ngitung segitiga, nah, ngitung lingkaran, nah, ngitung persegi panjang. Nah, itu kita sudah punya rumus-rumus ya. Rumus-rumus itulah yang kita terapkan untuk menghitung itu semua berdasarkan kasus itu tadi ya. Kalau segitiga rumusnya begini, kalau segi 4 rumusnya begini, kalau segi 5 rumusnya begini, dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai model matematis, kemudian diterapkan, ditransformasi, diimplementasikan ke dalam program. Dan yang keempat adalah reuse base. Reuse base itu nggak sama seperti kalau ada sistem yang sudah ada sistemnya, kemudian kita konfigurasi ulang, itu nggak sama seperti itu. Yang dimaksud reuse itu adalah menggunakan komponen yang sudah ada. Komponennya sudah ada, ya, tinggal kita pasang-pasang lagi. Maksudnya gimana komponen itu? Komponen ya, berarti kita kalau membangun rumah, maka komponen itu sudah ada, itu seperti komponen besi, komponen batu bata, semen, itu sudah ada semua, tinggal kita pasang-pasang gitu. Nah, kalau itu kan masih bentuknya masih bentuk kecil. Nah, ini komponennya sudah ada. Misalnya kita nggak perlu besi lagi, tapi cukup sudah ada tiang, ya, ada tiang, tinggal dipancang aja tiangnya, ya. Ada lantai, kita tinggal pasang lantai aja. Ada untuk dak misalnya, nah kita tinggal pasang besi-besi, bukan lagi ngecor lagi, tapi tinggal besi-besi, kemudian dilapisin cor, mesin cat apa namanya. Itu kurang lebih, sehingga cepat pembangunannya itu dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai reuse base, artinya komponen itu sudah ada, kita tinggal pasang. Berbeda dengan waterfall. Kalau waterfall kita gali dari awal, dari nol ya. Jadi kalau mau bangun rumah, kalau dari waterfall itu belum ada bahan,
Ini bahan itu kita gali sendiri, semennya kita dari awal sendiri, apa dari awal intinya ya. Kalau waterfall itu. Gitu ya. Beda kasus. Baik, masuk ke langkah berikutnya kita jelaskan tentang tahapan di waterfall. Nah, waterfall itu seperti langkah-langkah ini yang sudah saya jelaskan tadi, requirement definition. Jadi mendefinisikan kebutuhan, mendefinisikan kebutuhan atau mendefinisikan persyaratan kebutuhan. Setelah itu baru kemudian selesai. Biasanya dikerjakan pada waktu tertentu, misalnya minggu depan, atau waktunya cuma 3 hari atau seminggu atau sebulan. Nah, requirement definition itu butuh waktu. Biasanya kita mulainya dari awal ini ya. Terus kita selesaikan pada waktu tertentu ini. Nanti setelah itu selesai ini baru kemudian melangkah ke tahap berikutnya. Jadi pada intinya waterfall itu banyak diterapkan untuk menyusun time schedule, apa namanya, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek itu banyak menggunakan tahapan waterfall model ini. Anda lihat itu gambarnya kurang lebih sama seperti saat kita menyusun Gantt chart. Tahu Gantt chart ya? Jadi kayak Gantt chart itu apa namanya, chart yang panjang-panjang ini. Ini tahap pertama requirement, ini siapa orang yang mengerjakan, gitu ya. Nah, ada tahapan-tahapan dan tanggal-tanggal gitu ya. Biasanya kita terapkan menggunakan Excel gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan di sini, kemudian ada pekerjaan-pekerjaannya ini. Nah, di pekerjaan-pekerjaan ini nanti akan detail, gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Gantt chart. Gantt chart itu biasanya menggunakan waterfall. Nah, ini penjelasannya waterfall seperti yang saya jelaskan, saya tidak detailkan ya, tapi saya masuk ke sini ya. Waterfall model banyak problemnya untuk perangkat lunak ya, untuk perangkat lunak. Jadi waterfall itu sebenarnya kurang bagus jika kita mengerjakan proyek ya perangkat lunak besar. Kurang bagusnya kenapa ini? Pembagian proyeknya tahapnya tidak fleksibel. Artinya kalau perangkat lunak itu biasanya ada perubahan di tengah jalan. Nah, oleh waterfall itu tidak diakomodasi sehingga kaku, tahapan-tahapannya kaku. Tahap ini harus selesai, tahap berikutnya. Atau tahap 1 harus selesai dulu, baru tahap kedua. Tahap 2 baru selesai, baru tahap ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai tahap terakhir. Itu kan tahap-tahapan itu kan kaku. Kakunya kalau seandainya nanti ada perubahan di tahap 3, apakah kembali lagi misalnya mengikuti tahap 1? Nah, harus kembali kan? Nah, padahal itu tidak memungkinkan. Kenapa harus kembali? Karena nanti ketika sudah masuk ke tahap tester, ujian ya, pengujian, itu mereka akan dievaluasi apakah spesifikasi tadi ada perubahan di tengah jalan. Kalau ada perubahan di tengah jalan, dia akan diminta untuk melakukan penyesuaian di tahap pertama tadi. Oleh karena itu, waterfall ini tidak fleksibel. Jadi komitmennya harus dilakukan di tahap awal. Ya, tahap awal itu harus fix dulu. Ya. Kontraknya juga harus fix dulu. Waterfall digunakan hanya ketika syarat sudah dipahami dengan baik. Artinya sudah ada kontrak situ ya, sudah ada kontrak. Yang berikutnya adalah waterfall biasanya cocoknya untuk hardware. Ya, ini waterfall biasanya digunakan untuk mengembangkan pesawat gitu ya, mengembangkan alat-alat militer ya, dan lain sebagainya. Ini penting untuk perangkat keras, ya, bangunan itu juga menggunakan waterfall. Itulah kenapa di manajemen proyek ya banyak yang menggunakan waterfall. Tahapannya itu kaku banget. Ya. Berbeda dengan perangkat lunak, kenapa nggak bisa bermakna? Kenapa selalu nggak cocok dengan waterfall? Karena ini perangkat lunak itu nggak bisa komit di awal biasanya. Kenapa nggak bisa komit di awal? Karena software can always be changed. Artinya software itu selalu berubah di tengah-tengah di akhir-akhir, di tengah-tengah perjalanannya itu selalu berubah. Karena ada penyesuaian bisnis yang tidak diduga. Tidak diduga itu ya karena banyak orang yang tidak berpengalaman di bidang ini semua. Walaupun pengalaman, tapi juga nggak bisa memperkirakan hal yang terjadi di masa yang akan datang itu nggak tahu dia. Sehingga bisa jadi ketika dijalankan software itu baru muncul masalah. Ini problem not detected until late in the process. Jadi ketika
apa dijalankan, itu baru kelihatan prosesnya, apa namanya, problemnya, ya, masalahnya ada di situ. Kita kasih contoh, misalnya kalau kita bangun pesawat, bangun pesawat. Kalau bangun pesawat itu taruhlah apa namanya, bahan bakarnya itu disimpan di dalam sayap, ya, di sayap, di bagian sayap. Taruhlah kalau sayapnya itu bocor satu lubang jarum, gitu ya, satu lubang jarum. Apakah kita mengetahui bocoran itu dengan panca indera kita? Tahu, ya, walaupun tidak kita lihat secara kasat mata, tapi tahunya dari mana? Tahunya paling tidak dari aroma, ya, aroma bahan bakar ini kok ada aroma. Kalau motor kita bocor gitu misalnya, tangkinya bocor, kita tahunya dari mana? Jadi aroma kan biasanya, ya. Kok ada aroma bensin, ya, padahal udah tutup. Oh, ini ada rembesan. Berarti panca indera kita juga bisa mengenali itu secara langsung kan. Nah, ini ya. Beda dengan perangkat lunak. Kalau ada yang bocor, bagaimana panca indera kita mengenalinya? Dengan mata? Nggak mungkin. Dengan hidung? Nggak mungkin. Dengan telinga? Nggak mungkin. Dengan apa loh? Nah, panca indera yang keenam. Ya tentu saja dianalisis kan, ya dianalisis kebocoran itu ada di mana, gitu ya. Nah, ini sulit, ya, sulit sekali. Oleh karena itu di perangkat lunak berbeda caranya, ya. Kurang lebih hampir sama seperti kalau kita memeriksa pasien, ya, kedokteran, gitu ya. Caranya juga nggak bisa, sulit, ya, berbeda dengan perangkat keras tadi. Ya. Kedokteran itu kayak gini seperti corona ini kan sulit juga, ya, mengidentifikasi, ya. Kelihatannya orangnya sehat-sehat saja, ya, tidak ada virus yang menempel, ya. Tapi tiba-tiba dia jadi carrier, apa namanya, membawa virus, ya, kemudian menularkan. Dirinya sendiri kuat, mental apa imunnya kuat, tapi ternyata dia bawa ini, ya. Ini yang kita nobody experience for the sign analysis. Jadi kita nggak bisa memperkirakan itu, ya, dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali kekurangan dari waterfall, ya. Waterfall itu kenapa harus sulit untuk diterapkan untuk proyek perangkat lunak besar? Karena tadi terlibat di dalam proyek tadi ada terlibat banyak empat hal kurang lebih, ya. Biaya, waktu, kemudian sumber daya. Ini yang semuanya kalau salah satunya aja bengkak, maka yang lain juga ikut bengkak. Artinya terpengaruh dengan itu semua. Waktunya aja bertambah, maka yang lain juga akan bertambah. Biayanya otomatis bertambah. Oleh karena itu, waterfall perlu dipertimbangkan lagi. Tidak untuk software besar. Yang kedua adalah evolusioner. Evolusioner itu biasa ada di perusahaan besar, ya. Mereka ini tugasnya adalah terus memantau, ya, terus memonitor kerja dari sistem yang ada di perusahaan itu, ya. Dengan cara mereka mengeksplor, ya, terus apa yang diinginkan oleh pengguna di perusahaan itu, ya, mengontrol dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika ada perubahan proses bisnis, ya. Jadi kalau proses bisnisnya itu berubah, maka dia akan melakukan perbaikan, penyesuaian. Ini yang kenapa kita sebut software itu harus tumbuh, ya, harus tumbuh. Jadi kalau dia tumbuh itu artinya ya mengikuti proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Jadi fleksibel dia itu, apa namanya, dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak boleh mati software itu. Kalau mati ya berarti nggak ada penggunanya nantinya, ya. Jadi software itu tumbuh ya karena ada penggunanya, karena ada dibutuhkan itu tadi, karena digunakan dan seterusnya, sehingga selalu tumbuh. Nah, ini model-modelnya itu biasanya digunakan untuk perusahaan besar, ya. Bagian-bagian, ada divisi IT sendiri, ada divisi RPL sendiri yang mengembangkan itu semua. Penyesuaian, dia melakukan penyesuaian, konfigurasi dan sebagainya. Juga jika digunakan untuk proyek, maka dia menggunakan prototype, ya. Biasanya di kontraktor itu akan melakukan prototyping, terus melakukan prototyping terus untuk menjaring masukan-masukan dari klien. Nah, penyesuaian ini juga panjang waktunya.
Nah, langkah-langkahnya di evolusioner kurang lebih seperti ini ya. Beda dengan yang di waterfall, tadi tahapan-tahapannya harus berurutan. Kalau yang di ini boleh tumpang tindih. Nah, kalau di sini boleh tumpang tindih, spesifikasi dan pengembangan itu bisa dikerjakan bareng-bareng. Kemudian divalidasi. Kalau divalidasi kemudian nggak valid, kembalikan lagi. Terus muter di sini. Tapi ini butuh waktu yang panjang. Ya. Di awal spesifikasinya juga disebutkan, tapi nggak jadi apa namanya patokan untuk harus begini. Dia akan selalu berubah di tengah-tengah jalan ini. Sehingga muncul versi 1, versi 2, versi 3, gitu ya. Sampai versinya terakhir. Nah, kurang lebih itu dan sehingga ini waktunya agak panjang. Kelemahannya di evolusioner itu prosesnya tidak bisa dilihat. Artinya kadang kalau kita kerja di dalam perusahaan itu ya di tim-tim bagian itu sering ada keluar masuk orang atau ada yang resign gitu ya. Yang keahlian-keahliannya itu kadang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Sehingga kalau dia hilang itu sulit kadang mencari penggantinya. Ya, syukur-syukur kalau bisa diganti pas gitu ya keahliannya atau lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu ya. Jadi bisa ini prosesnya tidak bisa dilihat maksudnya ya karena ada sering terganti ini tidak bisa mengantisipasi ada pergantian nanti. Bisa jadi orangnya meninggal atau apa gitu kan kita nggak bisa perkirakan ya. Jadi harus siap melihat ini ya proses dan prosesnya karena terlalu terjadi perubahan kadang itu tidak tercatat gitu ya, tidak tercatat. Oleh karena itu sistem sering memiliki struktur yang buruk. Nah, karena di tengah-tengah jalan kadang ada perubahan yang dilakukan oleh anggota tim ya diperubah. Jadi di situ tengah-tengah itu ada perubahan yang kadang tidak diketahui atau karena memang waktu itu kebutuhannya mendesak dan sebagainya. Oleh karena itu SOP memang harus diikuti dengan benar oleh tim ini. Yang ketiga, diperlukan alat bantu untuk memeriksa semua perubahan-perubahan yang terjadi, ya, sehingga pengembangannya bisa terkontrol dengan cepat. Aplikasi ini penerapan dari evolusioner ini banyak digunakan untuk sistem-sistem yang interaktif. Nah, biasanya untuk yang bagian-bagian kecil dari sistem yang besar dan waktunya juga pendek-pendek, tapi jangka waktunya panjang. Jadi waktunya pendek-pendek karena disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kebutuhan proses bisnis, kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi customize terus gitu kadangnya, menyesuaikan. Ini dan waktunya memang sesuai dengan itu apa namanya ad hoc, sesuai dengan permintaan, kebutuhan on demand. Berbeda dengan formal system ini berdasarkan spesifikasi matematis. Jadi ada proses matematis yang rumus-rumus ya, postulat-postulat, ya. Kemudian kita terapkan ke dalam software. Contohnya adalah nanti akan Anda pelajari tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Itu salah satunya, sistem pendukung keputusan. Di dalam sistem pendukung keputusan ini kita harus bisa memutuskan sesuatu ya, namanya sistem untuk mendukung ya. Berarti kita harus membuat sistem yang bisa untuk mendukung kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. Nah, tentu saja kita menggunakan data-data di situ supaya bisa diolah oleh sistem kita, kemudian menghasilkan tertentu. Nah, data-data ini cara ngolahnya menggunakan rumus matematis, salah satunya misalnya menggunakan matriks, ya, matriks aljabar linear. Oleh karena itu, Anda kuliah mengikuti mata kuliah aljabar linear dan matriks, kalau nggak salah gitu ya. Atau matematika 1 dan matematika 2. Itu fungsinya adalah, itu tadi, ada pengenalan di bagian ini. Nah, terapannya dalam pengembangan perangkat lunak adalah menggunakan formal system itu tadi. Langkah-langkahnya tegas gitu ya. Jadi mengikuti apa namanya rumus-rumus kadang postulat-postulat matematis sama seperti yang hitung segitiga, segi 4 dan sebagainya. Itu ya. Langkah-langkahnya di formal system kurang lebih sama seperti waterfall. Hanya saja di sini lebih simpel ya, lebih simpel. Ya. Pertama adalah mendefinisikan persyaratan, yang kedua baru kemudian formal spesifikasinya, jadi rumus matematika seperti apa, baru kita implementasikan. Jika butuh iterasi, maka dilakukan transformasi berkali-kali, iterasi ya, berulang-ulang, sampai ketemu hasil yang diharapkan. Nah, itu. Jadi, nanti yang melakukan ulang-ulang itu siapa ya? Program itu sendiri, tentu saja disesuaikan dengan rumus matematis. Ya.
baru kemudian jadi diintegrasikan ke dalam sistem yang besar, integration and system testing. Jadi nanti dia dijadikan masukan di komponen sistem yang sudah ada, gitu ya. Ini akan kalau di transformation. Nah, ini kurang lebih jika ada transformasi berkali-kali, ya, atau apa namanya iterasi berkali-kali. Masalahnya di formal system ini tidak digunakan secara luas, betul, karena ini hanya untuk khusus para pengambil keputusan, penentu kebijakan. Kalau dalam organisasi, siapa ini orang yang, ya orang-orang yang menentukan perusahaan itu, organisasi itu, ke depan bagaimana, dia harus putuskan itu, karena untuk mendukung keputusan kan, ya. Juga terkait dengan proyeksi perusahaan itu ke depan, misalnya untuk proyeksi peningkatan pendapatan, peningkatan produksi dan sebagainya, marketing dan sebagainya. Ini kan perlu perencanaan-perencanaan ke depan. Nah, kita biasanya menggunakan data mining. Nah, data mining itu juga menggunakan rumus matematis, ya, formal system. Nah, ini. Jadi perlu keahlian khusus dan training untuk mengaplikasikan teknik ini. Kadang kita butuh big data. Ya, big data ini juga ada rumus matematisnya, ya, matematika, misalnya himpunan, ya. Ini kita masukkan di situ, ya, sehingga bisa melakukan apa tracking dan sebagainya yang bisa kita gunakan perencanaan ke depan. Algoritmanya juga khusus, misalnya algoritma prediksi, misalnya. Ada 6 kurang lebih algoritma untuk data mining. Nah, data mining ini adalah salah satu yang diterapkan dalam pengetahuan big data. Nah, ini yang penting, ya. Nah, oleh karena itu, big data baru penting kita tahu. Nah, kita butuh pelatihan-pelatihan bagaimana caranya mengolah data dengan big data. Karena big data, kalau sudah kita bicara tentang big data, datanya itu ukurannya besar. Ya. Ukurannya bukan record, tapi ukuran dari kapasitas itu sendiri. Biasanya kapasitasnya adalah paling minimal 1 tera. Nah, kalau kurang dari 1 tera ya nggak bisa disebut sebagai big data. Kurang lebih begitu, ya. Jadi big datanya itu besar sekali dalam hal kapasitas, dalam hal volume dan sebagainya. Ada 3 ciri dari big data itu. Kemudian aplikasinya, formal system itu untuk pengembangan yang digunakan untuk keselamatan, keandalan, keamanan yang ketat. Ada badan sertifikasi, biasanya ada sertifikasi khusus. Bukan hanya keselamatan, tapi juga ada untuk hal-hal lain, ya, keandalan, keamanan ini. Hal-hal lain itu misalnya untuk prediksi yang kemarin tadi, ya, saya sampaikan itu, ya. Jadi big data ini penting, ya. Yang terakhir adalah reuse. Reuse ini berbeda, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di reuse itu basisnya adalah berorientasi pemakaian ulang. Jadi ada komponen dari program yang bisa kita gunakan kembali. Nah, contohnya seperti kalau kita mau bikin program, ya, kita punya nih program untuk kalender, tanggalan. Nah, kita nggak perlu lagi ngoding buat tanggalan, tapi kode yang sudah ada itu kita pakai lagi ulang. Nah, itu yang kita sebut sebagai pemakaian ulang. Ya. Pemakaian ulang ini beda dengan konfigurasi, ya. Nah, jadi ada bagian-bagian sistem yang kita bisa gunakan kembali dan kita gunakan untuk sistem yang baru. Nah, tahap-tahapan prosesnya, tentu saja tidak semua komponen itu sesuai nantinya dengan program yang baru, ya. Harus kita analisis dulu. Jadi komponen-komponen itu tadi seperti tanggalan, kalender, kita analisis dulu mana yang perlu kita buang, mana yang kita tambahkan, mana kita edit aja, diperbarui aja, mana yang kita sudah cukup, ini cocok, nah, pakai aja. Nah, ini penting untuk mengetahui mana yang komponen itu bisa kita gunakan. Setelah itu, kalau ada hal yang perlu dimodifikasi, kita sesuaikan. Berarti tahap berikutnya adalah requirement modifikasi. Jadi kebutuhannya dimodifikasi. Tentu saja kebutuhan modifikasi itu ya komponen yang nanti akan dimodifikasi, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah sistem design with issues. Jadi langkah ini adalah mendesain. Langkahnya cuma 4 ini, tapi cukup detail. Meski demikian bisa kita terapkan menggunakan mirip waterfall, ya, menggunakan manajemen proyek juga. Jadi sayangnya ini reuse banyak jarang digunakan kalau nyusun skripsi, padahal bisa sebenarnya ini, ya. Nah, cuma mikirnya mahasiswa adalah
Udah pakai waterfall aja karena langkah-langkahnya tegas gitu ya. Kalau waterfall tegas, kaku. Baik, reuse kurang lebih langkahnya juga sama seperti waterfall, urut sekuensial gini ya. Urut yang jelas semuanya pertama adalah requirement spesifikasi. Requirement spesifikasi atau spesifikasi kebutuhan, spesifikasi persyaratan kebutuhan. Jadi apa saja yang disyaratkan oleh calon pemakai nanti, pelanggan kita yang akan membuat perangkat lunak. Kita spesifikkan. Sama seperti kita di langkah pertama di waterfall tadi, ngumpulin buat dokumen gitu ya. Baru kita analisis dan seterusnya sampai validasi, pengujian. Jadi ini ya, keuntungan dari reuse untungnya adalah mengurangi besarnya perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi kalau reuse itu kadang apa namanya perangkat lunaknya sudah besar ya, kita dikejar waktu ya, maka biasanya kita gunakan ini reuse bagian-bagian yang sudah ada. Proyek fisik juga pembangunan rumah juga sama kurang lebih ya itu ya. Syukur-syukur kalau membangun rumah kayak perumahan gitu ya, ada rumah tipe berapa, maka sudah setel biasanya sistem, tinggal dipasang-pasang. Makanya dibangun perumahan tuh lebih cepat jika dibanding dengan bangun rumah yang sendiri-sendiri itu. Nah, itu. Kemudian memperkecil biaya risiko, ya biaya dan risiko jadi lebih kecil biayanya karena sudah disetel pabrikan ya. Risikonya terkait risiko biaya ya. Jadi kerugiannya juga nggak terlalu tinggi ya, kalaupun rugi itu. Karena komponen itu masih bisa digunakan lagi jika dapat proyek baru, misalnya untuk pembangunan perangkat lunak baru misalnya. Jadi ini ya enaknya kalau kita menggunakan reuse. Selain itu waktunya juga sangat cepat. Mungkin itu yang saya sampaikan dari 4 ini ya, 4 model proses ini yang akan nanti kita apa namanya pelajari ya, lanjutkan lagi terapannya di praktikum ya. Jadi ini nanti ada praktikumnya ya. Jadi di praktikum itu karena kita nggak tahu ini kuliahnya online sampai kapan ya. Kita nggak tahu kuliahnya online sampai kapan. Oleh karena itu Anda sebagai apa namanya mahasiswa ya yang mengikuti mata kuliah ini yang tadinya apa namanya tadinya masuk di lab ya, tentu mau nggak mau Anda harus punya komputer kan di rumah ya. Jadi nanti kurang lebih praktikumnya akan saya kasih tutorial aja di YouTube atau di apa gitu ya. Yang jelas kayaknya kayak ini enaknya di YouTube karena lebih enak gitu ya, bisa terlihat gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau di YouTube kemudian muncul di situ soal-soal yang harus diikuti ya, dikerjakan dan kemudian dikumpulkan di classroom. Kurang lebih begitu ya. Jadi nggak terlalu apa namanya menggantungkan dengan lab laboratorium, tapi Anda bisa langsung mengerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di YouTube. Hasilnya Anda kumpulkan ke dalam classroom. Kurang lebih begitu ya. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih untuk praktikum adalah demikian. Oleh karena itu Anda perlu siapkan jauh-jauh hari perangkat komputernya masing-masing ya. Sampai pas kuliah nanti praktikum Anda nggak ngumpulin tugas ya. Ini tentu saja sama ya dengan yang kelas reguler, jadi prosesnya juga sama, kuliahnya juga sama.